Sahabat Kristus, salam jumpa kembali dalam kasih-Nya dalam renungan harian GKI Kuitang hari ini bersama saya Pendeta Lindawati Niman. Sahabat, kita akan merenungkan firman Tuhan yang didasari dari Injil Lukas pasal 17 ayat 1-4. Tapi sebelum kita membaca Alkitab, mari kita minta pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Kami mohon bimbinglah kami untuk membaca firman Tuhan dan kemudian merenungkannya, namun juga melakukannya dalam kehidupan kami. Kami mohon dengan kerendahan hati, di dalam nama Putramu Yesus Kristus dan dalam pekerjaan Roh Kudus-Mu, kiranya Engkau hari ini menolong kami. Amin. Inilah Injil Lukas pasal 17 ayat 1 sampai ayat 4. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak mungkin tidak akan ada hal yang menyebabkan orang berbuat dosa, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Lebih baik baginya jika sebuah batu giling diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyebabkan salah satu dari orang-orang yang kecil ini berbuat dosa. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, 'Aku menyesal,' engkau harus mengampuni dia." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah tiap orang yang suka mendengarkannya dan yang memelihara dalam hidupnya sehari-hari. Sahabat Kristus, pernah mendengar seorang yang berkata, "Hah? Yang ditangkap itu adalah orang Kristen loh. Dia juga ternyata orang kita," sambil mengingat yang melakukan pelanggaran itu ya. Pengikut Kristus tentu kita tak selalu melihat orang sekeliling kita sebagai orang-orang yang baik. Ketika menghadapi situasi ini sahabat, bagaimana sikap kita? Apakah kita lalu mengikuti jejak mereka? Karena iri, mereka kan bisa seenaknya melakukan hal-hal yang tak berkenan. Ataukah menerima mereka terus ada di sekitar kita? Karena setiap orang juga kan memiliki kelemahan ya. Kita tutup mata saja terhadap segala pelanggaran-pelanggaran itu. Membiarkan mereka ada di sekitar kita dan melihat terus berbagai pelanggaran yang dilakukannya. Bahkan kemudian ia menularkannya kepada kita atau orang lain di sekitar kita. Nah, sahabat, bagaimana menurut Tuhan Yesus? Menurut Tuhan Yesus inilah yang mau kita lakukan. Sahabat Kristus, sebelum sampai kita pada apa yang Tuhan Yesus kehendaki dalam bacaan kita di atas, marilah kita melihat apakah yang Tuhan Yesus kehendaki itu melalui kacamata Lukas ya. Lukas yang seorang tabib pada zaman itu seperti dokter ya zaman sekarang. Terus memperhatikan Tuhan Yesus dan ajarannya ketika Tuhan Yesus masih hidup bersamanya. Oleh karena itulah ia juga membayangkan bahwa apakah atau yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu dibayangkan seperti juga prinsip penyebab akibat virus ya, dalam kisah tadi maksudnya ya. Bagai suatu virus yang menular, yang bisa menular. Nah sahabat, oleh karena itulah kita bisa membayangkan ya bahwa kejahatan atau pelanggaran itu juga bisa menular. Nah, agar penyakit tidak menular kan maka dia harus diobati.
Mereka yang menyadari sakitnya, bahwa penyakitnya akibat virus yang menular dan tidak mau lebih parah atau kemudian menulari, mereka kemudian tentu akan segera berobat. Lalu berpulihlah dan kemudian menjadi sembuh. Nah sahabat, dalam kisah Alkitab di atas, agar umat dapat sembuh maka ia harus menyadari kesalahannya dan lalu datang kepada Tuhan Yesus. Berobat lalu berpulih dan disembuhkan. Sahabat, pertobatan itu adalah sekali lagi kesadaran bahwa harus ada yang diubahkan karena telah membuat dirinya menjadi buruk. Jika dia tak memperbaikinya sendiri, maka kemudian ia pergi ke dokter atau tabib ya. Dokter hidup kita itu adalah siapa? Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus selalu menerima kita untuk memperbaiki hidup kita. Sahabat, dokter akan menasehati ia yang sedang sakit agar penyakitnya sembuh dan tidak menulari. Kita yang datang pada dokter akan menuruti tentu anjuran dokter, melakukan perintahnya dan menghindari hal-hal yang membuat penyakitnya bisa bertambah buruk dan bisa malah menulari orang yang sakit atau orang yang sehat maksud saya. Kalau perlu secara ketat kita menjaga diri dan menghindari agar hidup sesuai dengan anjurannya. Ini akan menyenangkan melakukannya jika kita lakukan dengan kesadaran akan penyakit buruk itu. Lagi pula sahabat, ini semua adalah pilihan sendiri mestinya untuk sembuh ya. Pergi ke dokter dan ketika ia berjuang untuk menghindarinya, itu semua adalah perjuangan yang dihargai oleh seseorang yang sedang sakit itu dengan sepenuh hati. Lalu pemulihan pun dari segala penyakit, kesalahan, kejahatan, dan lain-lain adalah sebuah proses berpulih dan sembuh. Sebagian orang akan mengalami proses itu dalam waktu yang panjang. Waktu demikian itu semua sangat dihargai dan dipilihnya dengan kesadaran dan oleh karena itu akan merasakan sukacita. Dokter yang memberi nasihat dan perubahan cara hidup dipandang sebagai momen yang berharga. Jika dia tahu menghargai sembuh dan sehat, maka ia akan menghargai segala nasihat dan usaha diri ini untuk menjadi lebih baik. Menghindari yang buruk dan memilih yang baik adalah kemampuan sadar dan dipenuhi syukur dari seorang yang mendapat bimbingan dan kesempatan untuk sembuh dari penyakit, pun penyakit kesalahan juga kejahatan. Pertobatan dan pemulihan sahabat adalah sebuah proses yang terus menerus. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana jika ada seorang yang tak menyadari penyakitnya dan virusnya itu dapat menulari? Ingat kasus COVID ya sahabat ya. Diberikanlah oleh pemerintah, oleh kita yang sudah aware dengan penyakit itu, penyuluhan, penjelasan akibat kebiasaan yang salah. Misalnya virus itu bisa menular karena berdekatan atau akibat kebiasaan yang salah. Misalnya virus bisa menular karena berdekatan, bersentuhan, dan lain-lain. Nah, jika mereka melanggar lalu sakit atau sakit karena tak mau mendengarkan nasihat, mereka kemudian akan diasingkan dalam tanda petikan begitu ya di COVID ya. Agar apa diasingkan? Tidak menulari yang lain. Malah jika itu kejahatan maka ia akan dihukum kan ya. Apakah ia harus dihukum mati? Bisa dibayangkan kejahatan yang dapat menulari dan menghancurkan kehidupan seseorang atau sekelompok orang. Misalnya kasus-kasus pengedar narkotika ya, sahabat ya. Jadi kita bisa memahami
Ketika Tuhan berkata soal batu yang diikatkan di leher mereka yang hidupnya menulari keburukan dan kejahatan. Saya berharap kita semua sebagai orang Kristen tidak sampai di bagian ketiga ini yang terakhir. Itu yang kita usahakan, kita perjuangkan ya. Artinya kita adalah orang-orang yang mau segera bertobat, mendengarkan nasihat dan bimbingan dari Tuhan Allah kita dalam Yesus Kristus. Nah sahabat, kita juga dapat menjadi seperti mereka yang sedang mengikuti teladan Tuhan kita Yesus Kristus. Sambil terus menjaga diri, kita tetap menuruti dan setia kepada Allah yang kita kenal dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita juga menasehati mereka yang melakukan kesalahan, kepada suami istri, kepada orang tua dan anak, kepada sesama, dan sebagainya. Semoga harapan kita mereka segera ingat dan menyadari kesalahannya sampai kita terus menjaga diri, sambil kita terus menjaga diri ya, agar kita berpulih dan sehat juga, atau menjaga supaya kita tetap sehat dan dipenuhi sukacita dan terus menerus mau menjadi alat di tangan Dia, tangan Tuhan Allah kita. Nah sahabat, kita tidak mau menjadi virus, tapi kita mau membuang virus itu dalam kehidupan kita. Kita mau menjaga diri kita untuk tetap bersih, dan kita juga mau dipakai oleh Tuhan untuk membuat orang lain bisa dibebaskan dari virus. Tuhan menolong kita yang tetap memelihara hidup yang berkenan kepada Dia ya sahabat. Dan Tuhan menolong kita yang mau terus-menerus dibimbing oleh tangan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Sahabat, sampai jumpa. Tuhan memberikan kepada kita kasih sayangnya selalu. Amin.